Halo, saya Dr. Yesin Lai. Saya seorang dokter pemerhati anti-aging. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat beberapa aspek psikologis ditinjau dari kedokteran anti-aging. Pernah nggak teman-teman merasakan bahwa akhir-akhir ini seringkali dijumpai orang yang mengalami gangguan psikologis? Gangguan psikologis yang sering dijumpai antara lain adalah gangguan depresi, perubahan mood, perubahan perilaku, kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu, dan pada beberapa tingkat seringkali juga dijumpai seperti gangguan konsentrasi ataupun gangguan tidur. Gangguan tidur yang dimaksud bisa tidur yang berlebihan, jadi tidurnya butuh waktu yang panjang, atau kadang-kadang malah mengalami kesulitan untuk tidur, jadi tidurnya menjadi lebih pendek. Nah, gangguan-gangguan semacam ini seringkali dikenal dengan istilah gangguan afektif atau gangguan perilaku. Apa itu gangguan afektif? Gangguan afektif adalah kehilangan kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi atau mengontrol perasaannya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana asal-usul atau patologis terjadinya gangguan perilaku ini ditinjau dari aspek kedokteran anti-aging. Ditinjau dari kedokteran anti-aging, gangguan mood atau gangguan afektif ini seringkali disebabkan karena berkurangnya energi di dalam otak kita. Nah, kalau berbicara mengenai otak, ini suatu organ yang cukup menarik karena otak itu adalah organ yang menggunakan energi terbanyak di dalam tubuh kita. Kurang lebih 20% energi yang dihasilkan oleh tubuh kita digunakan oleh otak. Sehingga otak itu boleh disebut sebagai organ yang paling boros untuk energi. Nah, seringkali kebutuhan energi oleh otak ini meningkat kalau kita menggunakan otak kita secara berlebihan. Misalnya nih, kita mengerjakan banyak hal dalam waktu yang relatif pendek, atau boleh disebut seperti multitasking job. Kita harus mengerjakan pekerjaan ini, kemudian pekerjaan yang lainnya, tetapi waktunya terbatas. Akibatnya kita harus switching konsentrasi dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini tentu sangat menguras energi yang ada di otak kita. Atau juga seseorang yang harus bekerja sampai larut malam sehingga jam tidurnya menjadi pendek. Nah, kalau seseorang bekerja secara maraton, membutuhkan waktu yang panjang dan istirahatnya menjadi pendek, tentu akan menguras energi yang ada di dalam otak kita. Nah, kalau energi yang ada di dalam otak itu digunakan secara terus-menerus, secara berlebihan, otomatis otak kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Dan saat otak itu tidak bisa mendapatkan energi tambahan, maka otak akan mengalami kekurangan energi. Ada beberapa tinjauan psikologis yang menyebutkan istilah brain drain atau otak kering. Itu untuk menggambarkan bahwa otak itu udah kelelahan, otak itu udah capek. Nah, otak yang sudah capek seperti itu seringkali akibatnya menghasilkan gangguan-gangguan mood atau gangguan-gangguan perasaan. Jadi seseorang itu menjadi susah tidur, susah konsentrasi, kemudian perasaannya juga lebih gampang cemas. Kenapa? Karena pusat konsentrasi, pengaturan tidur dan pengaturan mood semuanya dikendalikan oleh otak. Jadi wajar kalau otak itu kekurangan energi, maka mood atau tidur kita pun menjadi terganggu. Di zaman modern ini kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan otak kita, khususnya untuk bekerja atau berkonsentrasi, dan kita harus menjaga supaya otak kita ini mempunyai waktu untuk pemulihan yang cukup. Jaga waktu tidur harus cukup, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Di zaman modern ini seringkali bahkan anak-anak pun dipaksa untuk belajar banyak hal. Selain pelajaran di sekolah, mereka juga harus belajar kemampuan-kemampuan lain, sehingga anak membutuhkan konsentrasi lebih. Misalnya seorang anak selain harus konsentrasi di sekolah, dia masih harus belajar nyanyi, terus kemudian olahraga, belajar musik. Tentu belajar-belajar seperti ini juga menguras energinya. Dan bila mana energi tubuh, khususnya energi otak digunakan secara berlebihan,
maka jangka panjang itu tentu akan mengganggu sisi psikologis dari anak. Demikian juga orang dewasa yang karena tuntutan harus bekerja sampai larut malam, sehingga mengorbankan waktu tidurnya. Kalau hal ini diulang-ulang, maka teman-teman bisa pahami bahwa itu tentu akan mengganggu kinerja dari otak kita. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita bisa memahami bahwa seringkali gangguan psikologis itu diawali dari kelelahan, khususnya kelelahan fisik, dan topik kali ini adalah berbicara tentang kelelahan otak. Jaga tubuh kita, jaga otak kita dengan istirahat yang cukup supaya kita bisa menyimpan energi yang cukup di otak maupun tubuh kita. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai gangguan psikologis ini.